Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, belajar bersama Niswati Amin. Kali ini kita akan belajar tentang statistika. Hari ini kita akan belajar secara khusus tentang membedakan berbagai macam jenis data, menggambarkan histogram, diagram batang, maupun line plot. Baiklah, kita mulai dengan definisi atau pengertian dari statistika sendiri. Statistika adalah suatu cabang matematika yang berkenaan dengan pengumpulan, analisis, penafsiran, dan penyajian data. Nah, statistik ini membantu kita dalam mengumpulkan informasi, memahami pola, dan membuat kesimpulan tentang dunia di sekitar kita. Nah, berbicara masalah statistika, tentunya kita berbicara masalah data, hubungan dengan data, di mana data sendiri merupakan fakta atau angka yang dikumpulkan untuk disajikan, ditafsirkan, dan dianalisis. Di dalam statistika terdapat dua jenis data, yakni data kualitatif, data yang menggambarkan karakteristik atau kualitas. Nah, biasanya data ini berkenaan dengan bahasa. Selanjutnya yaitu jenis data kuantitatif, di mana jenis data kuantitatif ini biasanya ciri-cirinya data yang dikuantifikasikan atau yang bisa diukur. Nah, biasanya data ini berkenaan dengan angka. Selanjutnya untuk masalah penyajian data, biasanya penyajian data dalam statistika ini disajikan dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk diagram. Kalau dalam bentuk tabel biasanya ada dua jenis, yaitu tabel data tunggal dan tabel data berkelompok. Baik itu penyajiannya secara vertikal maupun horizontal. Sedangkan untuk diagram sendiri itu banyak ragamnya, misalkan seperti diagram batang, diagram baris, diagram lingkaran, diagram titik, diagram peta, maupun diagram lambang. Tentunya kalian sudah pernah pelajari pada materi sebelumnya pada tingkat satuan pendidikan yang telah kalian jalani ya. Nah, bagaimana? Are you understand? Oke, kalau sudah next ya. Selanjutnya, mari kita belajar tentang diagram. Kita ketahui bahwasanya penyajian data itu ada dua ya, ada yang berupa tabel, ada yang berupa diagram. Nah, saat ini kita akan belajar tentang penyajian data menggunakan diagram. Yang pertama saya kasih contoh diagram garis. Nah, ini merupakan salah satu contoh diagram garis, di mana di situ tersedia ada hasil ulangan nilai 6, 7, 8, 9, dan 10 itu pada koordinat X atau horizontal ya, mendatar. Sedangkan yang vertikal itu dibuat menjadi banyaknya siswa. Sehingga pada nilai 6 banyak siswa itu ada 4 orang. Untuk nilai 7 itu ada 8 orang, yang nilai 8 ada 12 orang, dan nilai 9 ada 10, sedangkan nilai 10 itu ada 6 anak. Ini merupakan contoh dari diagram garis. Selanjutnya untuk diagram titik itu biasanya ditulis semacam ini. Nah, ini diagram titik tentang berat badan tim futsal Regu Perkasa. Nah, ini saya ambilkan dari media online ya. Nah, di situ ada yang beratnya 41 itu misalkan ada satu, yang berat badannya 42 kilo itu ada 2 orang, yang titik merah, dan seterusnya. Ini salah satu contoh diagram titik. Atau bisa saja diagram titik ini dituliskan sama seperti diagram garis, namun garisnya ditiadakan hanya berupa titik-titiknya saja. Selanjutnya, diagram lingkaran. Ini diagram lingkaran. Kalian sudah pernah pelajari di SMP ya. Diagram di lingkaran ini kompleks biasanya untuk menunjukkan suatu banyak profesi dalam suatu kelas. Orang tuanya ada berapa persen. Jadi dibandingkan dengan nilai keseluruhan. Di situ misalkan pedagang ada 30%, buruh ada 20%, guru itu ada 15%,
TNI Polri ada 12,5% dan petani ada 22,5% dalam satu kelas misalkan. Selanjutnya contoh diagram batang. Nah, ini merupakan contoh diagram batang, hampir sama dengan diagram garis untuk grafiknya ya. Ada ya grafik searah X dan ada Y mendatar dan yang ke arah vertikal ya. Nah, di sini kalau diagram batang ya hanya berupa persegi panjang saja, di mana yang bawah ini merupakan datanya, data kelas. Di sini kelas 9, kelas 9B, 9C. Yang ke atas ini frekuensinya atau banyaknya ya. Ternyata di sini banyak rata-rata nilai ulangan misalkan. Pada kelas 9A rata-ratanya 79. Kelas 9B rata-ratanya 80. Nah, itu jadi ke atas itu menunjukkan frekuensi, sedangkan yang mendatar menunjukkan data. Selanjutnya ada juga contoh diagram peta. Diagram peta ini dikaitkan dengan misalkan gambar peta pada suatu daerah. Nah, di sini menunjukkan peta mana ini? Peta Jawa Timur ya. Ya, peta Jawa Timur atau peta Bali. Ini peta Pulau Bali ya, misalkan oh Jawa Timur, betul ya, karena di sini ada Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso. Nah, di situ mungkin eh, adakah peternak di situ ternak apa saja, misalkan sapi, ayam. Nah, di situ ada komposisinya. Di Jember misalkan, di situ ada ayam dan ayam ras dan ras pedaging. Nah, di situ. Nah, sedangkan pada Probolinggo ini tidak ada, cuman hanya sapi potong saja gitu. Jumlahnya ada 727 atau 24. Nah, pokoknya ciri-cirinya semacam itulah. Selanjutnya ini merupakan contoh diagram lambang. Diagram lambang ini biasanya dilambangkan misalkan tentang masalah perumahan, banyaknya rumah maka dilambangkan oleh rumah. Misalkan banyaknya pohon dilambangkan oleh pohon. Di mana tiap-tiap rumah itu mewakili jumlah tertentu. Misalkan tiap rumah itu menunjukkan 100 rumah. Nah, berarti kalau pada tahun 2027 itu banyaknya rumah 200, maka diagramnya dilambangkan oleh dua rumah. Selanjutnya pada tahun 2018, banyaknya rumah itu ada 300, berarti ditunjukkan oleh 3 rumah. Begitu seterusnya. Oke, bagaimana? Understand? Semoga bisa dipahami.